Bab 3111. Charlie menghela nafas dalam hati, ini benar-benar pantas untuk datang dan aku tidak bisa menyembunyikannya. Segera, dia berpura-pura bertanya padanya dengan santai, "Istriku, ada yang harus kulakukan, apa kau ingin aku menunggumu di sini?" "Tidak dibutuhkan." Dia buru-buru berkata, "Jika ada yang harus kau lakukan, kurasa ini akan menjadi pagi di sisiku. Setelah ini selesai, saya akan naik taksi ke Hotel Embran Group sendirian. Di malam hari kamu bisa datang ke sana dan menjemputku dari sana." "Baik." Charlie menghela napas lega. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah yang terbaik adalah tidak bertemu Leona dan Sio, ibu dan anak perempuan dalam situasi ini. Jadi, dia perlahan-lahan memarkir mobil di pintu rumah tua, siap menunggu Claire keluar dari mobil, lalu pergi dengan cepat. Namun, apa yang dia takuti adalah takdirnya. Begitu dia menghentikan mobilnya, sebuah mobil Mercedes hitam berhenti di belakang mobilnya. Sopirnya seorang pria paruh baya. Setelah dia keluar dari mobil, dia langsung membuka dua pintu belakang dan Siu serta ibunya Leona berjalan turun dari kiri ke kanan. Saat ini, Claire juga mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ibu dan putrinya kebetulan melihatnya dari belakang, jadi Leona berteriak kaget, "Meneer Wilson!" Claire buru-buru berbalik, melihat Leona, buru-buru tersenyum, dan berkata, "Halo, Bibi." Leona tersenyum dan berkata, "Mengapa Meneer Wilson datang sepagi ini?" Claire berkata dengan cepat dan sopan, "Bibi, kami masih memiliki banyak renovasi dan dekorasi kali ini, jadi saya datang lebih awal untuk memastikan dengan Anda beberapa hal secara mendetail." Leona mengangguk, menunjuk Siu di sebelahnya, dan berkata, "Meneer Wilson, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah putri saya, Ziu Su." Lagi pula, dia berkata kepada Siu, "Ziu, ini adalah pemilik studio desain yang kubilang padamu, Claire." Ziu mengangguk sedikit, dan berkata dengan sopan, "Halo, Meneer Wilson." Claire buru-buru berkata, "Jangan panggil aku Meneer Wilson, panggil saja aku Claire." Setelah itu, dia melihat Leona memperkenalkan putrinya kepadanya, jadi dia sopan dan tentu saja harus memperkenalkan suaminya, jadi dia buru-buru berbalik ke samping dan berkata kepada Charlie di dalam mobil, "Suamiku, turunlah dan sapa Bibi dan Nona Su." Bahkan, Charlie duduk di dalam mobil dan melihat Leona dan Siu di belakangnya melalui kaca spion mobil. Tepat ketika dia berpikir untuk segera pergi, dia tidak menyangka istrinya akan mengajaknya turun dan menyapa mereka. Dalam situasi seperti ini, sudah pasti tidak mungkin baginya untuk langsung pergi hanya dengan menginjak pedal gas. Jadi dia harus gigit peluru dan keluar dari mobil. Bab 3112. Begitu dia keluar dari mobil, dia dikenali oleh Siu dengan penglihatan yang sangat baik. Saat matanya melebar dan dia mengucapkan kata kebaikan, Leona juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa desainer yang bekerja sama dengannya sebenarnya adalah istri Charlie. Ketika ibu dan putrinya terkejut, Charlie buru-buru berbicara terlebih dahulu, "Selamat pagi, kalian berdua, tolong jaga aku saat kita bertemu untuk pertama kalinya." Saat Charlie mengatakan bertemu untuk pertama kalinya, Ziu dan Leona tiba-tiba mengerti. Dia pasti tidak ingin mereka berdua menunjukkan kebenaran tentang kenalannya dengannya di depan istrinya. Jadi, Leona buru-buru tersenyum dan berkata, "Kalian berdua adalah wanita yang sangat berbakat." Ziu berdiri diam di sana, merasa agak masam di hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Claire dan membandingkan dirinya dengan dirinya di dalam hatinya. Claire secara alami terlalu cantik, tapi Ziu tidak berpikir dia lebih buruk darinya. Jika Anda menghitung latar belakangnya, dia pasti akan mengalahkannya dengan mudah. Claire tidak tahu apa yang Ziu pikirkan. Melihat bahwa Charlie turun untuk menyambut Leona dan putrinya, dia memandang Charlie dan berkata dengan lembut, "Suamiku, apa kamu tidak punya yang lain? Silakan, saya harus masuk dan memeriksa rencana dengan Bibi." Charlie mengangguk dan berkata dengan lembut, "Oke, kalau begitu aku tidak akan menunda urusanmu." Setelah berbicara, dia memandang Leona dan Siu, tersenyum, dan berkata, "Bibi, Nona Su, selamat tinggal." Leona dan Ziu juga dengan sopan mengucapkan selamat tinggal padanya, dan kemudian melihatnya pergi bersama Claire. Melihat Charlie pergi, Claire berkata kepada Leona, "Bibi, ayo masuk." "Baik." Leona tersenyum tipis, dan berjalan ke halaman rumah tua bersama Claire.
Saat mereka bertiga berjalan, Leona bertanya dengan penuh minat, "Claire, bagaimana kamu bertemu dengan suamimu?" Claire tersenyum tipis dan berkata dengan jujur, "Saya dan suami diperkenalkan oleh kakek saya." "Diperkenalkan oleh kakek?" Leona sangat penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Lalu bagaimana kamu bisa bersama?" Claire berkata dengan memalukan, "Bagaimana aku bisa memberitahumu tentang ini? Kami sebenarnya menikah atas permintaan kakekku." Xiu tidak bisa membantu tetapi dengan gosip bertanya, "Ah, bukankah kalian jatuh cinta dengan bebas?" Bab 3113. Claire menggigit bibirnya dan berkata jujur, "Sebelum kami menikah, kami tidak tahu banyak tentang itu." Xiu tiba-tiba sedikit bersemangat dan berkata, "Bukankah itu setara dengan perjodohan dalam masyarakat feodal?" Kata-kata Xiu membuat Claire tiba-tiba semakin malu. Dia mengelus rambut di antara pelipisnya dan berkata dengan terbata-bata, aku tidak tahu apakah ini termasuk perjodohan." Xiu mau tidak mau mengatakan, "Sebelum kamu menikah, kalian berdua tidak saling mengenal. Secara alami, tidak ada dasar emosional. Pada saat yang sama, tidak ada dasar emosional, dan kamu menikah atas permintaan kakekmu." Sama seperti penulis Lusun saat itu, dia dan istri aslinya, Miss Juan, tidak memiliki kasih sayang. Mereka menikah atas permintaan ibu Tuan Lusun. Dengan mengatakan itu, Xiu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Tuan Lusun dan Miss Juan tampaknya bukan suami istri dalam hidup mereka. Bukankah kalian berdua akan sama?" Menghadapi kata-kata lugas Xiu, Claire tampak semakin malu, dan berkata dengan malu, Aku, ini. Kegugupan Claire menyebabkan mata Xiu tiba-tiba terlihat bahagia. Dia merasa bahwa dia seharusnya menebak dengan benar, jadi Claire memiliki penampilan yang tidak wajar. Jika tebakannya benar, maka Charlie dan dia hanya sebatas suami istri. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia memiliki lebih banyak peluang? Leona di samping juga melihat beberapa petunjuk dari penampilan Claire, dan dia juga menyadari bahwa ini adalah situasi yang sangat baik untuk putrinya. Namun, dia juga malu dengan pikirannya sendiri, bagaimanapun juga, hal semacam ini tidak mulia, dan bahkan sedikit tercela. Pada saat ini, Xiu buru-buru melangkah maju, meraih lengan Claire, dan bertanya dengan suara rendah, "Claire, sudah berapa lama kamu menikah dengan suamimu?" Claire berkata dengan jujur, "Kami telah menikah selama 4 tahun." 4 tahun? Xiu bertanya pura-pura terkejut, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana perjodohanmu, seperti bagaimana hubungan kalian dalam 4 tahun? Apakah sebagai teman sebagai tamu atau orang yang bertindak untuk hidup bersama, pada dasarnya tidak saling mengganggu?" Bab 3114. Claire bahkan lebih malu dengan pertanyaan Xiu, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi semakin malu dia, semakin yakin tebakan Xiu, dan hatinya menjadi lebih santai. Leona di samping melihat Claire tersipu dengan pertanyaan Xiu, dan buru-buru berkata kepada Xiu, "Xiu, berhentilah bicara omong kosong di sini, bagaimana kamu bisa bergosip tentang privasi orang lain?" Xiu juga menyadari bahwa itu benar-benar salah baginya untuk melakukan ini, dan buru-buru berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Claire, aku terlalu banyak bergosip." Claire menghela napas lega dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan tablet dari tasnya, membuka sketsa yang dia rancang, dan berkata kepada Leona, "Bibi, mari kita bicara tentang rencananya." Leona berkata, "Oke, penting untuk membicarakan masalah bisnis." Hati Xiu sedikit bersemangat saat ini. Untuk waktu yang lama, dia merasa bahwa ada terlalu banyak rintangan antara dirinya dan Charlie, dan kemungkinannya sangat tipis. Di antara mereka, kendala terbesar adalah istri Charlie, yang sebanding dengan Gunung Everest yang tidak dapat diatasi. Kedua, ada Sarah yang memiliki kontrak pernikahan dengannya, dan bahkan dia mungkin memiliki lebih banyak orang kepercayaan yang tidak dia ketahui. Namun, penemuan barusan memberinya sedikit lebih banyak kepercayaan jauh di dalam hatinya. Karena kendala terbesar sepertinya tidak sesulit yang ia bayangkan. Pada saat ini, dia memiliki perasaan acuh tak acuh. Jadi, saat ibunya sedang membicarakan rencana dengan Claire, dia buru-buru keluar dari rumah tua dan pergi ke halaman. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Charlie suara WeChat. "Grace, aku tidak berharap kamu bersama istrimu semua karena perjodohan." Bab 3115.
Di sisi ini, Charlie meninggalkan kota tua dan sedang berkendara ke bandara. Dalam perjalanan, dia masih memikirkan pertemuan dengan Leona dan Ziu barusan, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Sebaliknya, Aurous Hill adalah kota kecil. Jika terus berkembang seperti ini, peluang bertemu berbagai kenalan akan meningkat di masa mendatang. Makin banyak orang yang tahu jati diri saya. Kalau terus begini, cepat atau lambat akan ada saatnya koran tidak bisa menahan api. Selain merasa Aurous Hill agak kecil, Charlie juga merasa semakin banyak orang berdatangan ke kota dari semua lapisan masyarakat. Ziu ada di sini, Nanako juga di sini, dan Sarah akan segera ke sana. Hanya tidak tahu kemana orang-orang ini akan pergi setelah konser Sarah. Tepat ketika dia merasa sangat terharu, dia tiba-tiba menerima WeChat dari Ziu. Saat melihatnya, dia dikejutkan dengan isi teks tersebut. Dia melihat waktu, dan dia baru saja pergi hanya 5 menit. Mengapa Ziu mengeluarkan benda-benda ini dari mulut Claire begitu cepat? Dia mendesah pada kelihayan Ziu, dan pada saat yang sama membalasnya dengan pesan suara, "Ada apa dengan perjodohan? Meskipun istri dan saya berada dalam perjodohan, kami memiliki hubungan yang sangat baik." Ziu melihat bahwa Charlie membalas pesan suara, jadi dia dengan hati-hati meletakkan telepon di telinganya dan mendengarkan pesan dari Charlie. Setelah itu, dia merendahkan suaranya dan menjawab, "Sayangku, jangan berbohong padaku. Saya kira Anda dan istri Anda tidak hanya dalam perjodohan, tetapi Anda berdua tidak pernah menikah dengan benar, bukan?" Charlie tidak menyangka mata gadis ini begitu beracun, jadi dia menghindari membicarakannya. "Tidak perlu memberitahumu segalanya tentang masalah kita berdua, kan?" Ziu menjawab dengan sungguh-sungguh. Menghindari membicarakannya adalah manifestasi dari hati nurani yang bersalah. Selain itu, jika Anda berdua memiliki hubungan yang baik dan Anda menikah setelah menikah, maka Anda akan menikah selama 4 tahun dan Anda tidak dapat memiliki anak. "Aku yakin kalian berdua sudah menikah." Charlie sangat tidak berdaya pada tebakannya, tidak mengakui atau membantahnya, dan berkata dengan ringan, "Bagaimana tebakanmu adalah kebebasanmu." Ziu segera menerimanya dan berkata, "Grace tidak ingin aku menebak, jadi aku tidak akan menebaknya." "Grace, jangan marah padaku." Saat dia berkata, dia tidak menunggu Charlie mengungkapkan posisinya, dan buru-buru berkata lagi. "Ngomong-ngomong, aku ada janji dengan Nona Watt. Kami akan bertemu di Emgrand Group pada pukul 9 pagi ini untuk membahas detail kerja sama tindak lanjut. Saya tidak tahu kapan teman itu akan datang. Maukah kamu datang?" Charlie menjawab, "Ada yang harus aku lakukan hari ini, jadi aku tidak akan pergi ke sana, tapi aku meminta Orvel untuk menghubungi Melba. Saat kamu bertemu dengannya, dia juga harus lewat. Aku sudah berjanji akan membeli material untuk kapal kargo, dan pekerjaan keamanan terminal dipercayakan padanya, jadi dia juga akan bekerja sama denganmu di masa depan. Jika Anda memiliki persyaratan atau kebutuhan apapun, Anda dapat langsung menyebutkannya kepadanya." Ziu berkata, "Oke Grace, saya akan membahasnya secara detail dengan Miss Watt dan Mr. Orvel." Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Grace, apa kau akan menjemput Sarah di bandara hari ini?" Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya padanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Ziu berkata dengan jujur, "Saya tahu bahwa Grace dan Sarah memiliki kontrak pernikahan, dan dikatakan bahwa keluarga mereka belum menyerah mencarimu selama bertahun-tahun. Dikombinasikan dengan pemilihan mendadak dari konser pertama tur di Aurous Hill, itu pada dasarnya bisa ditebak. Dia pasti melakukan ini dengan Grace. Karena Nona Gu datang dari jarak jauh, sebagai tuan rumah, wajar jika Anda pergi ke bandara untuk menjemputnya dari pesawat." Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas. Ziu memang sangat pintar, bahkan cukup pintar untuk membuatnya tanpa sadar membuatnya waspada.